Halo Sobat Kupas, kali ini tim Kupas TV jalan-jalan menuju tempat budidaya lebah madu Suhita yang berada di Batu Putuk. Untuk mencapai lokasi, tim harus menempuh perjalanan sekitar 40 menit. Namun saat tiba di tempat, mobil yang kami kendarai tidak bisa masuk lantaran kondisi jalan yang belum memadai. Untungnya, ada warga yang mengarahkan agar kendaraan diparkir di halaman rumahnya. Selanjutnya tim harus menuruni bukit yang terjal, tapi semua lelah kami terbayar setelah tiba di lokasi. Halo Sobat Kupas, balik lagi bareng aku Riana Mita. Kali ini aku lagi ada di tempat budidaya madu yang ada di Teluk Betung, tepatnya di Batu Putuk, yaitu budidaya madu Suhita. Nah, di sini kita bakal lihat-lihat gimana sih budidaya madu di sini dan juga jenis apa aja yang ada di sini. Sobat Kupas, ikutin aku terus ya. Tempat budidaya lebah madu Suhita ini suasananya sangat asri dan tidak terlalu jauh dari permukiman warga. Banyak bunga-bunga, pepohonan hingga kolam-kolam ikan. Di setiap sisi terdapat sarang koloni lebah dengan berbagai jenis. Sobat Kupas, sekarang aku sedang berada sama Bu Ismina, pemilik budidaya madu Suhita. Nah Bu, di sini jenis lebah madu apa aja sih? Yang Suhita Bee Farm itu ada 5 peternakan, 5 tempat budidaya di Provinsi Lampung. Yang pertama, wisata edukasinya berada di Suhita Bee Farm 01 Batu Putuk. Yang kedua ada di Waikanan, ada di pesisir barat, dan di Jambi. Nah, kalau yang di sini khusus budidaya untuk lebah jenis Trigona. Nah, jenis Trigona itu apa, Bu? Jenis Trigona itu adalah lebah tanpa sengat yang sering disebut dengan lebah penghasil propolis. Nah, sejak kapan madu Suhita itu ada di Batu Putuk ini, Bu? Kalau budidayanya sejak 2019 awal. 2019 awal. Nah, pandemi kemarin itu mengurangi, kalau di sektor lain kan mempengaruhi ya Bu. Kalau untuk di budidaya madu ini mempengaruhi nggak sih Bu? Sangat berpengaruh karena pandemi ini, jadi banyak orang itu berbondong-bondong mencari suplemen kesehatan yang lebih alami ya. Jadi madu yang dari lebah propolis ini memang sangat bagus untuk ketahanan daya tahan tubuh. Nah, dalam sehari itu bisa menghasilkan berapa banyak madu sih Bu? Untuk pemanenannya itu kami bergilir. Jadi dalam 1 bulan kalau yang daerah Batu Putuk ini ada sekitar 100 koloni. Jadi 1 bulan itu bisa 2 kali panen bergantian. 100 koloni itu koloni lebah, jadi ada 100 sarang lebah. Oh, 100 sarang. 1 koloni lebah itu bisa panen sekitar setengah kilo. Setengah kilo? Ya, setengah kilo madu. Nah, itu Sobat Kupas sedikit bincang-bincang bersama pemilik madu Suhita. Ikutin terus selanjutnya. Nah, lanjut nih Bu, tadi kan Ibu bilang ada 5 ya, ya. Di Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung. Dan di Provinsi Jambi. Di Jambi sama. Itu sama semua nggak sih Bu berdirinya? Sama 2019 juga atau yang pertama di mana? Pertama di Batu Putuk. Batu Putuk ini ya? Yang kedua di Waikanan, kemudian nyusul di tempat lain. Kalau yang di Jambi per 2020 awal. Itu beda-beda ya Bu? Beda-beda jenis lebahnya. Kalau yang untuk di Batu Putuk, Waikanan sama Tanggamus itu khusus Trigona. Jadi jenis Trigonanya itu macamnya banyak Mbak. Yang paling produktif itu kalau di budidaya di Suhita Bee Farm ini Heterotrigona itama, Tetrigona apicalis, dan Genio Trigona thoracica. Nah, itu bedanya apa tuh Mbak? Bedanya di subgenusnya. Jadi jenis lebah itu ada 2 macam. Ada jenis apis dan jenis Trigona. Jenis apis itu lebah dengan sengat.
Kalau trigona itu lebah tanpa sengat. Nah, kalau apis ini masih dibedakan lagi, ada yang paling produktif itu apis dorsata, lebah sengat tapi yang nggak bisa dibudidaya. Ada lagi apis mellifera yang asalnya dari Australia. Yang satu lagi apis serana. Apis serana itu asli dari Asia, Indonesia paling banyak ya. Nah, kalau yang di Suhita ini jenis apisnya yang dibudidaya itu jenis apis mellifera. Mellifera. Nah, yang ada di Jambi. Kalau yang trigona, Heterotrigona itama, Thoracea dan apicalis yang paling banyak di sini. Nah tuh, jadi Sobat Kupas, banyak banget ternyata jenis lebah yang dibudidayakan di Suhita Frame 01 ini ya Mbak ya. Nah, kalau untuk pemasarannya sendiri nih, kalau yang di Batu Putu, kemana aja sih Mbak pemasarannya? Kalau pemasarannya kami udah melalui marketplace, Shopee, Tokopedia, Bukalapak, terus di outletnya juga ada di Purnawirawan 1. Terus pemasarannya udah sampai Pulau Jawa, Sumatera, bagian ini udah banyak kok. Jadi selain ke outletnya di Jalan Purnawirawan, bisa juga di online ya yang disebutin tadi. Nah Sobat Kupas, ikutin terus aku sama pemilik Madu Suhita ya. Kita akan ngelihat pemanenan madu Suhita. Langsung kita ke sana. Kami pun diajak langsung oleh pemilik budidaya, Ibu Isnina, untuk melihat pemanenan madu lebah. Kami juga diperbolehkan untuk mencicipi madu trigona yang baru saja dipanen. Sayangnya, aku lagi puasa, jadi teman-teman tim Kupas yang nyobain madu ini. Apa nih Mbak? Proses apa? Ini namanya proses pemanenan lebah madu Heterotrigona itama. Lebah tanpa sengat penghasil propolis. Jadi kami ini panennya higienis, maksudnya higienis tuh tidak ada proses pemerasan. Jadi madunya diambil pakai alat vakum. Jadi madunya langsung masuk ke botol, jadi nggak ada proses peras meras. Oh, jadi dalam situ langsung ada botolnya ya? Iya. Otomatis dia ya Pak? Bu, higienis jadi pemanenannya. Jadi aman ya walaupun kayak gini ya, dia nggak akan Jadi menyengat. Kita nggak bakalan disengat karena memang stainless bee. Nah, Stainless bee honey. beda nggak sih Bu hasil madu yang dari lebah yang menyengat dan tidak menyengat? Beda. Bedanya Jadi apa? Bu? kalau lebah dengan sengat itu hasil madunya lebih melimpah ya. Kalau lebah dengan sengat, lebah tanpa sengat lebih sedikit madunya. Oh, lebih sedikit. Tapi Dan kalau harganya pun berbeda. Kalau lebah dengan sengat ini harga madunya lebih lebah dengan sengat lebih murah. Kalau yang tanpa sengat ini lebih mahal lebih mahal. karena kandungan propolisnya lebih tinggi. Ini dijualnya per botol kah, per liter kah atau apa Bu? Per kilo. Per kilo ya? Per botol ada kemasan paling kecil itu kalau Trigona itama ini 200 gramnya harganya 100.000. 200 gram 100.000. 100.000. Kita pengen lihat lah Bang. Silahkan cara panennya. Ini tadi. Nah ini udah mulai familiar. Paling bagus penjualannya itu di Malaysia. Mereka populer banget kalau madu jenis Trigona. Kalau untuk di Lampung sendiri tuh Bu, Di Lampung udah mulai banyak. ya Dan peminatnya. jenis Trigona itama ini paling bagus di budidaya di Provinsi Lampung. Karena banyak banget jenisnya Trigona. Ada lagi yang mau cicip? Udah. Ini seru ya. Ini bagus untuk wisata buat anak-anak bagus. Ya, madu Trigona itu asam, sedikit manis. Jadi semakin asam itu semakin bagus. Karena tinggi asam amino kan. Jadi gulanya itu lebih sedikit ya. Glukosanya sedikit
jenis lebah trigona ini paling familiar di kalau di Indonesia udah mulai familiar. Paling bagus penjualannya itu di Malaysia. Mereka populer banget kalau madu jenis trigona. Kalau untuk di Lampung sendiri tuh Bu? Di Lampung udah mulai banyak. Ya. Dan jenis trigona hitam ini paling bagus di budidaya di Provinsi Lampung. Karena banyak banget jenisnya trigona. Disebut propolisnya itu yang mana propolisnya? Propolis Yang itu apa hitam sih? tadi. Yang hitam itu? Iya, Oh itu tuh. iya. Kantong madu ini namanya Kantong propolis. ini namanya Iya. propolis. Hitam itu struktur dia bikin sarang. Oh, Nah, kalau udah dijual dalam bentuk kemasan itu kecil. Bahan propolis mentah itu diekstrak, kemudian diambil, diwadahi, dijual namanya propolis. Propolis mentah aslinya seperti itu. Madunya propolis. kan otomatis terlarut dengan propolis karena kantung madunya bahannya dari propolis. Kalau mau ambil propolis murninya ya harus sarangnya tadi diambil, dikumpulkan, kemudian diekstrak, diambil propolisnya, zat aktif. Itu lebah penghasil propolis ya ini lebah trigona. Baru tahu. lebah trigona. Nah Bu, tadi selain budidaya madu, di sini aku juga melihat tadi ada kolam, bunga-bunga gitu. Di sini ada apa aja sih Bu selain budidaya madu? Awalnya dulu itu di sini bukan berencana untuk budidaya lebah madu, kami budidaya ikan. Ikan hias. Iya, ada ikan hias, ada ikan konsumsi. Kemudian seiring berjalannya waktu, kami memang tertarik dari 2014 itu mempelajari tentang lebah madu. Tahun 2000? Tahun 2014. Tapi mempelajari lebah madu itu ya lebahnya sering kabur karena kami belum tahu ilmunya kan. Terus beli madu juga sering ketipu kok, sering dapat yang palsu gitu kan. Sering berjalannya waktu kami belajar terus, ketemu dengan komunitas perlebahan madu Indonesia. Jadi kami paham bagaimana cara budidaya madu yang benar. Nah, kalau bunga-bunga di sini kan banyak banget bunga. Fungsinya itu apa sih Bu? Ada nggak sih hubungannya sama lebah-lebah di sini? Oh ya, sangat berkaitan erat dengan lebah. Jadi kalau ada lebah harus ada tumbuhan yang penghasil nektar. Nektar itu adalah cairan yang menghasilkan cairan manis yang ada di tumbuhan yang diambil lebah kemudian diubah menjadi madu. Namanya nektar. Nah, tadi Ibu kan bilang sering ditipu madu asli dan madu palsu gitu. Ibu punya tips nggak sih untuk sobat kupas di rumah gimana bedain madu asli sama madu palsu? Cara membedakan madu murni dengan madu palsu itu hanya 3 cara. Apa? Yang pertama, kita tahu asal usul madunya atau sering dibilangnya sesuai sanad, jelas sanadnya. Jelas sanad itu kita tahu kapan panennya, siapa yang panen dan di mana tempat panen. Yang jelas sumbernya. Yang kedua, uji mutu madu dengan tes laboratorium. Nah, yang ketiga, uji lidah profesional. Uji lidah profesional ini yang udah paham tentang rasa aroma dan madu, rasa aroma madu. Nah, kalau untuk orang awam nih seperti aku nih ya Bu ya, misalkan beli madu di toko nih, kan aku nggak mungkin seperti mengikuti langkah-langkah semua yang Ibu itu kan gitu. Kalau tips simpelnya nih, apa sih yang apakah dari tampilannya ada yang membedakan atau dari aromanya atau manisnya sangat menyengat atau gimana tuh Bu untuk orang awam seperti aku nih? Kalau untuk orang awam itu ya, kita kalau udah beli madu, kita tahu rasanya. Rasa madu itu kalau manis tuh nggak terlalu manis pekat,
nggak terlalu manis, manisnya nggak nyekat di lidah lah. Jadi kalau manis tuh langsung manisnya segera hilang di lidah. Aromanya juga aroma madu dengan aroma gula itu sangat beda. Kalau aroma madu itu harusnya tuh aromanya aroma flora ya, aroma khas madu itu terasa gitu. Kalau apa namanya pakai cara-cara yang kata orang dibakar, ditetes di tisu, terus digoyang-goyang di piring, kemudian apalagi Mbak? Banyak ya. Iya. Cara-cara itu cara-cara hoax kalau kami bilang. Hoax, itu ya? nggak akurat. Cara yang benar hanya 3 itu tadi. Nah, terakhir nih Bu, tempat ini ke depannya mau dibuka untuk umum kah atau gimana harapan-harapan ke depannya? Harapan saya ya pemerintah daerah bisa memperhatikan kami para pembudidaya lebah madu, pemerhati lingkungan termasuknya saya ya, karena saya awalnya tempat ini gersang nggak ada tanaman. Jadi nanti suatu saat masyarakat tuh bisa paham asal usul madu yang benar itu seperti apa. Jadi kita terus mengedukasi, mudah-mudahan tempat ini bisa jadi eduwisata untuk masyarakat luas. Sobat Kupas, tadi itu wawancara bersama Ibu Isnina, pemilik Madu Suhita.